Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Sallallahu ta'ala kita dikali ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas taqu rabbakum wa atiqu wa taqabbal wa barakatuh ya ayyuhalladzina amanu taqullaha qawlan sadida yuslihukum a'malakum wa yaghfir lakum wa man yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna astabal hadits kitabullah wa khairul hadi hadi Islam wa farqul huwa wa bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Alhamdulillah rabbil alamin. Kita senantiasa menduduki Allah Sakari dengan sehat berujung kalunggaran di Allah Sakari dengan ujung sehat. Melanjutkan pada hadis yang 555. Sehingga Allah telah mewajibkan kepadaku dan kamu merendahkan diri supaya orang tidak menerima di batas terhadap seseorang dan tidak seseorang bersombong terhadap seseorang. Terus merendah diri untuk agar kalian sesama pun rendah hati. Itu lembar mana? Orang Jawa mana kan rendah, andap asal, terus ngandap menyesal. Artinya kita harus bersifat ijaliter. Ijaliter itu kesetaraan. Kami itu misalnya orang-orang itu rasa kasih sayang kita sesama iman itu akidatin alam mu'min azzatil alam kafir. Adil terhadap teman itu terhadap orang mu'min, mereka sedangkan orang kafir. Artinya ketegasan kita terhadap orang kafir itu bentuk ketawaduannya dengan cara toleransi. Artinya ketawaduan kita terhadap orang mu'min waktu janaka bima kita balik mu'min, maka rendahkan dirimu terhadap orang mukmin. Itu yang adil dari alam mukmin. Bersikap adil artinya terhadap orang mukmin. Misalkan ketawaduan kita itu bagaimana kita tidak menunjukkan tentang meremehkan dia atau menunjukkan kita ujub dan seterusnya. Dan kita tidak merasa mengingkari apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sombong itu, tawadhu itu lawan katanya sombong. Jadi sombong ini cara tawadhu, karena perintahnya kan tawadhu, larangannya sombong, maka menjadi sombong. Agar bisa tawadhu, kita hanya tawadhu itu ada perasaan terhadap diri kita itu kita masih banyak kurang dan banyak salah, banyak yang belum kita ketahui. Itu perasaan atau kesadaran kita masih banyak yang harus kita ketahui. Itulah yang menunjukkan kerendahan hati. Yang kedua ibadah itu menunjukkan seberapa jauh hubungan kita kepada Allah. Terus kemudian kita harus banyak berdoa berzikir. Berdoa berzikir ini dalam rangka itu kebutuhan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian setelah doa garis miring zikir, terus kemudian kita selalu berbuat amal baik, terus kemudian muhasabah.
Ini yang harus kita lakukan agar kita bisa berendah hati, bisa tawadhu. Dan perbuatan-perbuatan ini yang menjadi parameter kita, menjadi checking point untuk spiritual kita. Seberapa jauh kita ibadah kepada Allah, seberapa jauh kebutuhan kita kepada Allah, doa kita. Bahkan doa itu harus setiap saat. Seberapa jauh kita itu harus beramal soleh, manfaat untuk orang lain, berlomba-lomba untuk bermanfaat terhadap orang lain. Terus seberapa jauh kita itu terus bermuhasabah. Ini yang semua amal ini yang membuat kita semua itu nanti mampu bertawadhu. Nah, ketika itu bertawadhu dengan amalia-amalia yang sudah saya sebut 5 ini, maka kesombongan akan hilang. Kesombongan akan hilang. Daripada kita akan berusaha untuk menghilangkan kesombongan, sombong tak hilang, aku ini dan sebagainya, tidak akan pernah hilang. Hilangnya dengan cara kita ketahuan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Parameternya ini. Nah, kita juga perlu tahu, harus kita pahami bahwa Allah mengutus Maya Allah Nabiya ila ro'al ghanam. Tidaklah Allah mengutus, ini salahnya nih. Allah tidaklah mengutus seorang nabi kecuali ila ro'al ghanam, untuk pernah mengembala kambing. Qala ashabuhu, para sahabat bertanya, wa anta, demikian juga engkau ya Rasulullah? Qala na'am, ya saya juga. Kuntu ar'aha ala qarari ahli makan. Saya pun demikian, dahulu saya pernah mengembala kambing dengan upah beberapa kilo dari penduduk Mekah. Saat kapan Rasulullah menjadi penggembala kambing? Jangan pernahkah Rasulullah menggembala kambing? Pada saat tengokkan pada saat dipelihara oleh Halimah Sa'diyah. Pada umur 6 tahunnya sudah dipelihara, didirikan oleh Halimah Sa'diyah untuk disusui. Kemudian dikembali lagi kepada Siti Aminah. Siti Aminah meninggal, kemudian umur sekitar hampir 9 tahun dikembalikan lagi kepada Halimah Sa'diyah. Halimah itu As-Sa'diyah itu tempat jenisnya Halimah. Yang ceritanya Halimah Sa'diyah itu karena menyusui Rasulullah ini, akhirnya kan dia penyusuannya lancar. Yang awalnya Halimah ini kan orang yang orang payu-payu. Dulu kan ada zaman dulu kan menawarkan jasa untuk menyusui seseorang. Halimah ini orang payu dewi namanya. Jadi orang payu dewi sama Siti Aminah, kemudian justru malah ini yang dipilih oleh Aminah untuk menyusui Rasulullah SAW. Setelah menyusui Rasulullah, maka penuh rahmat dan barokah, baik pada diri Halimah juga keluarganya, termasuk As-Sa'diyah. Setelah Siti Aminah meninggal, kemudian dikembali lagi kepada Halimah Sa'diyah menggembala. Bahkan di sini disebut semua nabi pernah menggembala. Sering saya sampaikan kan dulu, untuk tarbiyatul nafs, untuk mencapai kita itu nanti menjadi orang yang paling ridho, tersasar kan ridho target kita. Untuk menjadi orang yang ridho, diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada tahapan spiritual yang harus kita lalui. Yang pertama kali adalah yatim, yang kedua adalah menggembala, yang ketiga adalah pedagang, yang keempat adalah bertahan. Yang keempat, Nabi keempat ini dilalui, kita bisa mengambil hikmah tentang keyatimannya Rasulullah SAW, atau kita bisa mengambil hikmah tentang sebuah yatim. Kita ada yatim yang dengan acuannya adalah pribadi Rasulullah SAW, kemudian penggembalaan. Jadi ternyata peristiwa Allah itu menjadikan sejarahnya Rasulullah itu dari 5 periode ini, periode tatim, periode penggembala, periode dagang, periode bertahan. Ketika bertahan kan Rasulullah kemudian malah melepaskan urusan dunia nih. Urusan dunia sudah selesai dengan urusan dunianya, jangan kaya raya Rasulullah, tetapi sudah melepaskan urusan kekayaannya, tapi justru kekayaannya itu digelontorkan sama Siti Khadijah untuk dakwah. Nah, ketika dakwah inilah Rasulullah mencapai hakikat sesungguhnya tentang kehidupan.
Mencapai tentang hakikat tentang sebuah kehidupan, ternyata kehidupan itu adalah mengagungkan kepada Allah dan menyembah kepada Allah. Konkretnya adalah dunia dengan keyakinan tentang kesemahanisasian Allah Subhanahu wa taala, dengan pemahaman tentang tanzih, mensucikan Allah Subhanahu wa taala dengan pemahaman yang lurus dan juga kita sampaikan tentang kerububiannya Allah, tentang asma wa sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Ya itu yang kemudian menjadikan kita ikhlas. Yang menjadikan kita jadi ikhlas, betul-betul ikhlas, akhirnya kita mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Nah, monggo 5 niki wau lah, 5 niki wau kalau kita bisa mengambil hikmahnya. Rasulullah itu pertama kali untuk menjadi yatim ini surat yang pertama kali turun pertama kali apa? Surat Al-Alaq. Surat Al-Alaq 5 ayat itu bicara tentang keagungan Allah. Maka belajar agama itu pertama kali itu bisa mengagungkan Allah. Apa yang dia tangkap ketika mengagungkan Allah ngasal kawaidi tawadhu. Jadi ada belajar tawadhu itu sebenarnya sedang belajar awal beragama. Bukan pandai secara normatif, kognitif ya, ngapalnya terus kemudian hukum fikih apa syariat, tidak. Mu'adz bin Jabal itu diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk dakwah di Yaman itu yang pertama kali adalah kenalkan kepada Allah. Setelah kenalkan kepada Allah, ajarkan mereka sholat. Setelah mereka ajarkan mereka tentang hak kepemilikan harta. Setelah dia tentang hak kepemilikan harta, ajarkan mereka tentang zakat. Kan artinya urutan-urutan seperti itu, makrifat kepada Allah dulu. Nah, untuk makrifat kepada Allah ditunjukkan untuk mengenal diri kita sendiri. Konkretnya yatim itu adalah Rasulullah dikondisikan dalam keadaan bukan apa-apa. Karena seorang yatim itu harus minta tolong kepada siapa? Yang namanya yatim itu kan kekurangan jiwa. Maka wala nabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal jui wa naqsi wal amwali wal anfusi was thamarat ayat 1. Itu Allah pasti akan menguji. Justru Allah itu menguji kepada kita banyak ingin kita lebih mendalam lagi tentang hakikat kita sebagai hamba Allah yang nanti akan mengagungkan Allah. Pengagungan Allah Subhanahu wa taala konkretnya diwujudkan dalam bentuk peribadatan. Agama nek iso ngono kuwi awake dhewe nanti dadi ulama betul. Nek pinter. Nek orang pinter paling tidak menjadi orang ulama tapi jadi orang yang mukhlisin, orang yang ikhlas. Atau orang yang soleh. Bapak ada menjadi orang yang sidikin orang mungkin kan. Sidikin sudah disandang oleh Abu Bakar kan, yang bisa kita sandang untuk meraih predikat kita jadi mendapatkan ridha Allah kan menjadi orang yang soleh. Yatim ini apa yang ditangkap oleh Rasulullah itu adalah dalam posisi spiritual mental yang tidak punya apa-apa dan butuh sesuatu zat yang mahal dahsyat, yang mahal luar biasa. Dan ini bisa ditemukan dengan tadi 5 konsep tentang pribadi kisah Rasulullah SAW. Justru Rasulullah itu menemukan pada saat tahajud, dan saat tahajud itu Iqra bismi rabbika rabbika. Orang Arab tahu bahwa kalimat roh, lafaz roh itu konotasinya walaupun tidak bisa terangi. Tapi orang Arab paham bahwa ketika bicara tentang lafaznya roh itu tentang ada zat yang semahannya. Rasulullah baru sadar dan mudah sadar menangkap tentang Iqra bismi rabbika itulah karena di sini sudah dalam kondisinya. Dewi kita balik ke diri kita akan menjadi orang yang bisa tawadhu mengagungkan Allah kalau kita bisa mengkondisi kita sesungguhnya yakin. Dari awal itu kita sesuatu yang bukan apa-apa, bahkan dari nutfah air mani yang semua tidak apa. Berada orang mani kan semua jijik, sesuatu yang kotor, sesuatu yang rijsun, yang kotor semua disampaikan. Hanya setelah menjadi manusia saja kita merasa bersih. Hanya setelah menjadi manusia saja kita merasa lebih unggul. Hanya setelah jadi manusia saja kita seolah-olah kaya sing duweni dunya. Coba nek jenengan klik nek yo browsing sekedar browsing aja zat alam semesta.
mengikuti berkaitan dengan alam semesta. Trek itu nanti zoom ada dunia sekolah dunia sekolah ide ini karang dua di zoom gede itu kan pantai bumi ciri gede bumi rakyat tak pantai matahari ini kan masa bagi kita memang bukan apa-apa. Wah, insya Allah. Atau kita sering merenung pada malam hari delok langit, delok alam semesta naik sawah. Rasulullah juga sering begitu Pak. Sering keluar malam dalam rangka untuk melihat keagungan Allah Subhanahu wa taala. Itu Rasulullah itu masa Pak. Yakin. Setelah yakin, Rasulullah itu kemudian dikondisikan oleh Allah menjadi penggembala. Artinya menjadi penggembala dari sebuah ketidak apa-apaan ini, dari sebuah kehinapapaan ini mau butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika sudah matang kebutuhan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka seharusnya secara spiritual dia ada rasa untuk empati kepada manusia. Jadi tawadhu itu mesti ada efeknya adalah empati. Nek awake dhewe merasa tadi butuh Allah, terus kita merasa tidak apa-apa, berikutnya kita tidak ada empati terhadap manusia, kita perlu pertanyakan belajar agama ini belum sampai, karena belum sampai kepada makrifat kepada Allah, belum sampai untuk cukup kita mendapatkan ridha Allah. Ini cita sempurna ya, cita sempurna. Artinya kalau kita bicara sempurna secara real itu apa dia berusaha untuk mencapai sana itu sebenarnya sudah sempurna. Walaupun sempurnanya kategori masih belum sempurna dalam arti sempurna perfect itu tidak. Perfect sempurna ya ini kan ya kita alami semua kita. Artinya manusia itu sempurna kalau manusia itu dalam keadaan sempurnaan. Sehingga kesempurnaan manusia itu ada seberapa jauh di kesungguhan kita untuk menuju makrifat kepada Allah. Nah ini itu tidak salah paham. Wah aku kok ratu itu orang jadi tingkatan sebenarnya belum berarti begitu tidak. Sama dengan mutakin itu dulu sudah kita sampaikan. Ini penggembala. Ada penggembala kan ada rasa empati terhadap manusia, ini ada rasa ngayomi, ada rasa harga diri, ada rasa simpati terhadap sesama, ini mengentaskan dakwah, mengentaskan. Setelah itu kemudian spiritual yang meningkat setelah kita perhatian terhadap lingkungan, peka terhadap lingkungan, itu apa? Landasan kita harus kuat, yaitu dagang. Dagang itu yang paling konkret berkaitan dengan dagang itu, sing orang yang konkret, sing paling utama karakter perdagangan yang bisa lancar itu jujur, trust. Bawa pinter ngomong ke iblis ngunjune kaya apa, nek kecunangan wong kuwi tidak ada kejujuran ya ora jalan gitu ya. Jadi perdagangan itu pokoknya kan di trust. Dipercaya seseorang, trust. Nah, kuncinya di trust kan. Trust inilah pokok beragama itu kejujuran. Seperti yang kamu terpulang salut dengan dokter Tiffany ngomong masalah yang secara hakikat dan dengan ijazah itu memperjuangkan kejujuran masalah ya, kejujuran ternyata dia ambil Aisyah kejujuran. Nah di perdagangan inilah kejujuran dilatih, tanggung jawab dilatih. Pertama kali terjawab penggembalaan tanggung jawab, tetapi tanggung jawab dengan kejujuran dengan karakter. Pembentukan karakter ini ada di perdagangan. Setelah meningkat di spiritual kita pada posisi menjadi sebagaimana seorang pedagang. Pedagang kan mesti selalu orang mungkin pedagang berkaro kayak si jidok ora payu. Gampang ini kan berarti kan ada setara. Harus bisa menyamakan antara satu dengan yang lain. Contohnya kan dari oke. Selawungan itu kan mesti kita harus selalu. Tapi saat kita menjadi orang yang bertakwa, yang memadok orang. Kita akan menjadi orang yang bertakwa, yang menjedok no ya ini. Perdagangan ini kan kaitannya dengan interaksi dengan manusia. Nek wis kabeh tercapai kaya ngene wau, nanti akan tercapai apa sing menjadi kebutuhan di dunia ini tercukupi. Tapi kalau sudah berarti di situ kalau sudah cukup, Rasulullah itu sudah tercapai. Bicara tentang gelar secara struktural kemasyarakatan ini, gelar secara struktural masyarakat yang menempati
nganti tingkat tertinggi masyarakat gampangannya ya orang kasta ya, maksudnya dipandang seseorang itu terhormat di tingkat kemasyarakatan orang Arab itu adalah gelar al-amin. Gelar al-amin itu lebih tinggi daripada kepala kabilah. Jadi kepala kabilah itu nek wong sing mendapatkan gelar al-amin itu takdir terhadap al-amin ini. Ini Rasulullah sudah mendapatkan gelar al-amin. Nek masalah sugih, dia kan sudah beristri Khadijah. Dan Khadijah itu kekayaannya nek dicakke wonten iso nuku jazirah Arab. Jazirah Arab itu saka Oman, Yaman, Qatar, terus Uni Emirat Arab, Arab Saudi, nek Palestina, Mesir, ke sana Iran itu bukan jazirah Arab. Jazirah Arab itu sampai ke sana. Yordania itu masih jazirah Arab. Jazirah Arab. Mesir sedikit. Nah, ini jazirah itu dituku kabeh tempur hartanya. Tapi apa justru Rasulullah meninggalkan semua itu dengan bertahan di gua. Nah, baru bertahan ini baru menemukan tentang ajaran Islam sesungguhnya karena turun waktu. Yang mengira gambiang ini terkait apa itu ini yang kan. Tapi apakah hidup itu begitu? Ternyata kemudian diperkuat dengan Allah menurunkan wahyu. Baru Rasulullah mencapai predikat sebagai seorang Rasul yang nanti maksum Allah berikan ampunan sesudah dan sebelumnya dan kemudian bahkan ridha Allah dan surga. Dan surga yang paling mulia dan paling tinggi. Ini Rasulullah SAW. Nah, kembali lagi bicara tentang sebuah ketawaduan. Itu dasar daripada semua ini. Sanajan semua tadi itu juga semua nanti ketawaduan, tapi dasarnya tawadhu tadi. Parameter apa yang saya sebutkan tadi itu hanya dalam konteks parameter untuk sebuah ketawaduan baru tingkat awal. Ibadah ini, itu hanya untuk introspeksi diri kita baru tingkat awal. Pinter kaya ngopo? Kok jarang ibadah sunat ya ora kira jelas kurang gitu. Karena sing salatnya luar biasa, secara kepribadian soleh, salatnya luar biasa, bicara tentang dalil luar biasa, bicara tentang Al-Quran apal, bicara tentang sergap masjid sergap, bicara tentang menjalankan sunnahnya sunnah. Tapi kenapa menghina orang lain? Tapi gampang menjustifikasi orang lain. Kenapa gampang menganggap dirinya yang paling benar? Mengapa gampang enggak? Ini belum Pak. Justru ini keluar daripada kudune wong kaya ngene iki mau lembah mana, kudune wong kaya ngene iki mau menganggap manusia setara, sanajan secara real oleh Allah kita dianggap luwih pintar, luwih mudeng. Tapi tetap nalikane srawung kita harus merasa sama. Sing repote ae dhewe dadi kiai mongso kiai lah ngene. Dia, sing itu yang belum mencapai, belum tercapai. Nek Muhammadiyah jenengan jane terbentuk oleh tradisi di Muhammadiyah. Sekali lagi, di Muhammadiyah itu sing jenenge pengurus, ketua PCM atau sekretaris PCM atau pimpinan PCM itu ora fungsional. Itu berfungsi ketika ada formalitas atau formal nomor di sini. Kalau dalam konteks kegiatan-kegiatan yang formal, nek tidak orang-orang Muhammadiyah kan gotong royong, diangkat bareng, diomongin bareng, diselesaikan bareng. Kita kan sama-sama. Jadi ketua PCM itu dari menunggu nengar, itu kan kegiatan formalitas formal. Kalau orang dengan formal ngaji ya sok ngguyu dhewe ora kudu ning arep dhewe. Nek kegiatan formal dadi ning arep dhewe, itu kan karena fungsional formal. Tanda tangan kan perlu ketuaan di PCM. Nek ora dari ketua kan ya ora. Dadi ora mongso kanggo ngono lho. Wancane kanggo. Kanggo kan karena ketua PCM. Bareng ora tanda tangan ya kita seserawan biasa. Ora ketok iso dan sebagainya. Tidak hanya di situ saja. Keyakinan pun juga demikian. Jadi nek di Muhammadiyah itu sudah dikondisikan ijazah karena dari ketawaduan. Contoh Pak Jazir, saya baru tahu ini. Saya rada teman isi kalau Pak Jazir. Ternyata Pak Jazir itu
lebih daripada apa yang saya pikirkan. Iqra, Papa Indra dengerin apa Gofir tahu? Ternyata Iqra itu idenya Pak Jalil. Baru tahu kemarin itu Alkitab itu ternyata lagi di ruang saya habis pinter dulu dengan Iqra. Pak Jazir kalah. Ternyata dia yang think tanknya tentang Iqra, konsep tentang Iqra. Di mana Iqra itu apa ya, kalau di Indonesia jadi kayak pembaharu berkaitan dengan Islam. Karena seluruh Indonesia dari Aceh sampai Papua itu bangkit dengan sistem Iqra. Semua jadi cinta terhadap baca Al-Quran. Aku anak soleh lalian sejak itu yang musik dengan ayat lali saya bisa tahu lagi. Aku anak soleh rajin sholat, rajin ngaji, orang tua dihormati, cinta Islam sampai mati, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Islam, yes, is the best. Oke kan ya, Masya Allah. Itu kan wujud cinta terhadap Al-Quran sehingga baca. Nah masalah pinter tajwid sebenarnya di AMM ada tingkatan yang ada si program terus ngaji nih sekolah yang AMM sekitar 1 tahun 6 bulan, 1 tahun 6 bulan nanti dapatkan sertifikat S1, S1, S2 sampai S3. Maka setelah itu baru bisa mulang tingkatannya kepada wis master, wis master. Ini program baru bisa mulang di sini itu hanya sampai kepada membaca Al-Quran tajwid dan tajwid lah namanya. Tafsirnya masih belum, tafsirnya sampai S3. Bacaan muskilatnya juga belum. Bacaan gorengnya juga belum. Baru pada S1, S2 ada ajaran muskilat sampai Mas Gofir sampai tidak muskilat goreng berarti program lagi ya. Lagi orang keluar dulu sih muskilat bacaan goreng. Bacaan goreng itu bacaan-bacaan yang tidak dibaca semestinya sebagaimana hukum tajwid. Nah, latak mana misalkan majereha misalkan dunia dan seterusnya, kinwa dan seterusnya. Nah itu ternyata Ustaz Jazir itu saking tawadhunya sampai orang terkenal ternyata dia yang punya pemikiran terhadap karena tawadhunya, barokahnya luar biasa. Yang punya ide Ustaz Jazir bukan karena Pak Ustaz Umam, yang membuat konsep karena dia ahli qiraat. Akhirnya dia buat konsep. Terus kemudian muncul ada Qasimi, Anoyan, muncul Pak Pita dan seluruh bukan kawan yang semua sebenarnya bilang ternyata itu koyo Iqra jenenge kan kodok. Lalu hanya ada pengembangan kecerdasan manusia. Di situ Pak tahu. 5 tadi yang saya sampaikan kembali ke masalah ini. Ini baru parameter untuk sebuah ketawaduan di tingkat dasar. Jadi jangan merasa kita lebih umpamanya wis justru tidak merasa lebih. Kalau sudah mampu juga malah justru tidak merasa lebih. Di setiap nabi itu memang dijadikan Allah Subhanahu wa taala pengembangan, karena memang pengembangan itu bagian daripada step by step atau tokoh-tokoh untuk menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Ajeng man tawaddaa lillahi wa rafa'ahu, barang siapa yang bersikap tahu karena Allah, niscaya Allah akan mengangkat derajatnya. Justru kita diangkat oleh Allah, dijaga kehormatan kita oleh Allah Subhanahu wa taala baik di dunia dan di akhirat itu adalah karena ketawaduan Pak. Coba jenengan dieleng, malah sepele iki wong banyak modal sisa jawaban itu. Ini nek wong geleng-geleng. Tapi kalau kita di lembah mana, kita ada asal dan sebagainya, kita lemah lembut terhadap seseorang, kita disegani seseorang. Malah justru kadang-kadang kita nanti orang nanti kita ditolak oleh seseorang yang mereka tidak tahu karena tawaduan mereka, tawaduan kita. Dan di akhirat pasti Allah akan justru karena tawadhu itu. Nabi Ibrahim itu ampuh rakwat diopong muka cerdas, paling pandai diopong rakwat itu bukan karena kesombongan, bukan karena oleh anugerah dan tidak, justru karena berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, ketawaduan. Nabi Musa itu juga demikian, Nabi Muhammad itu juga demikian. Jadi
kelebihan para nabi itu justru karena ketawaduannya, karena dia berendah hatinya itu bukan karena membusukkan dada atau mengangkat kerahnya. Dan diriwayatkan oleh Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia bersabda, "Lau begitu ila qura'il ajitu walau ahli yang ilainya diroi la qabil." Jika saya diundang untuk menghadiri sajian bagian dari kaki binatang sembelihan, niscaya saya akan hadir. Dan jika dihadiahkan kepada saya tulang hasta dari seekor binatang, saya pun akan menerimanya. Di dalam kitab Riyadhus Shalihin atau Syama'il Muhammadiyah, Rasulullah SAW itu wong entengan. Jadi sifat tawadhu itu salah satu di antara cerminnya itu adalah entengan. Diibaratkan, bahkan ibaratnya itu rada ekstrim di hadis itu. Sekiranya perempuan-perempuan itu menggandeng Rasulullah itu dieret-eret dorong ini dalam arti orang kok bercinta, tidak dieret-eret, dibu ngancani, dibu rampungi masalah, dieret-eret, dibu dan sebagainya ini, dibu rampungi masalah, dibuat solusi, dibu ngancani, nenek masalah, dibu tameng dan sebagainya itu Rasulullah belum hadisnya, tapi kalimatnya lalu pakai sekiranya kalimat bersama. Tapi walaupun kalimat bersama di situ artinya ingin menunjukkan bahwa Rasulullah SAW itu entengan. Rasulullah itu gampangan. Rasulullah itu senengannya gampang sedulur, memudahkan gawe gampang. Dan ini prinsipnya di Muhammadiyah kan begitu. Kaidah dakwah Muhammadiyah itu absiru, mudah, gembirakan dia, berikan kegembiraan, yasiru wala tasiru. Yasiru permudahkan, jangan tersulit. Itu prinsip dakwah di Muhammadiyah seperti itu. Karena apa? Mengejawantahkan rasa kasih sayang. Dan Rasulullah juga demikian. Rasulullah itu nek memberi, selalu memberi. Dalam konteks tertentu nanti Rasulullah itu mau diberi yang jalur. Jajan juga ini sama kone sama mati wis. Lah kok ene jalur kayak gimana jalur nek nganti Rasulullah. Lah aku wis ora ning global kantong aku wis ora ning rogo. Sejarahnya bahasanya hadis di tangan saya sudah tidak ada lagi. Saya mau berikan kepada kalian apa kalian minta, yang saya di tangan saya tidak punya. Tak kayak kamu ya. Merasa sampai sifat kedermawannya Rasulullah semacam itu. Nanti orang ngadepin awal ini. Hanya kebutuhannya, tapi kebutuhan sehari-harinya ya tercukupi sebatas kebutuhannya. Niscaya pun akan menerimanya. Jadi nek diundang itu diwenehi dikongkon. Nek wenehi nek iso diwenehi. Tapi tetap kembali lagi. Artinya rasa kebenaran. Layak khulul jannah, tidak akan masuk surga man kana fi qalbihi, bahwasanya di dalam hatinya mithqala dzarratin min kibir. Mithqala semisal dzarratin sebiji sami min kibir, ada kesombongan. Jadi sedikit kesombongan itu menyebabkan layak khulul jannah, tidak akan dimasukkan ke dalam surga. Sedikit kesombongan. Makanya tadi saya sampaikan belajar Islam itu pertama kali adalah tawadhu, karena tawadhu itu adalah angkatannya sombong. Agar bisa tawadhu dihindari kesombongan, dihilangkan kesombongan. Cara yang menghindarkan kesombongan ini 5 yang harus kita lakukan, dan itu harus kita lakukan. Dan 5 ini yang menjadikan parameter kita sejauh mana keikhlasan kita, ketawaduan kita, sejauh mana kita mampu menghindari kesombongan. Belajar ilmu ini gimana? Ilmu ini orang belajar buku ya, konteksnya ini nekani majelis taklim. Tidak hanya sampai belajar nenggon buku di kitab sendiri, tidak, tetapi majelis taklim. Nek di Muhammadiyah, nek kiai-kiai ini kok seorang ngaji taklim kaya awake dhewe iki Pak bukan mungkin. Nek dikatakan kiai, nek majelis ini majelis jadi nek tajis jadi majelis tajis, diskusi sharing. Ilmunya sudah begitu. Ilmunya seorang mungkin kan wah mungkin keduren lagi mungkin kan
Sanajan ketika dia datang, ketika semisi itu adalah misalkan Pak Fatur Rahman atau Pak Fatur Rahman ketua PDM Klaten dengan Tarjen ngaji nek nggon Karanggawa sing ngisi niku kula ya melu ngaji ngono lho Mas. Tapi dia caranya mengambil itu sudah diskusi, sudah sharing lewat kajian yang nek nggon PDM karena ada kita malam Rabu. Ngajine wis ora sing kayak ngaji ora diskusi ayat iki. Sombongan sebaran izar. Kesombongan harus dihilangkan. Jangan sampai bercontoh di hati kita ada rasa kesombongan. Caranya coba kalau pola pikir kita itu bagaimana kita bermanfaat untuk manusia. Kayu nasi al-fa'linas menjadi jantung kita, menjadi pedoman hidup kita. Kita kan tidak bisa sombong, Pak. Awal diri ini harus merasa dengan yang lainnya luwe. Berarti kan kita tidak bermanfaat untuk orang lain. Jadi jangan bahwa kita harus beramal soleh tadi, poin saya. Tapi dasarnya adalah tadi kayu nasi al-fa'linas itu peluang untuk sombong sulit, Pak. Kita akan merasa dan sebagainya, merasa unggul dan sebagainya. Kalau kita pedomannya itu kayu nasi al-fa'linas, kita akan ada di dalam hati. Dan sudah ada di sebelumnya akan juga. Jadi saya ganti hadis itulah kita dengan ketawahan sekali lagi. Marilah kita menjadi orang yang tahu itu dan sampai pada tingkatan Rasulullah bertahan itu dengan turun surat Al-Fatihah setelah Al-Fatihah. Rasulullah dan mengakhirkan orang menjimana dan memberikan sholat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semakin malam, Pak. Semakin lama.